Apa yang mereka rasakan, apa yang Tuhan rasakan, mereka sampaikan dengan emosi, dengan perasaan yang seperti Tuhan inginkan. Dan setiap kali nabi-nabi itu melihat hasil dan melihat ke depan, maka nabi-nabi itu mengerti dan jelas mengenal hati bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang cenderung dan tidak mungkin untuk bisa selama-lamanya mengikuti kehendak Tuhan, karena mereka terikat dengan suatu kuasa perbudakan dosa, satu ikatan batin yang terus ingin melepaskan diri dari perjanjian Tuhan, ingin bebas, ingin mengerjakan semau dan sekehendak diri sendiri. Maka disitulah kami percaya Tuhan, begitu jelas dalam firman-Mu, dalam kitab Taurat-Mu, dalam kitab para nabi, dan juga dari seluruh upacara yang ada, mereka sedang menantikan dan sedang merindukan Sang Juru Selamat, Sang Mesias, yang akan membereskan seluruh daripada kelemahan-kelemahan kami sebagai manusia, ketegaran hati kami, kebekuan daripada jiwa kami, kasih kami yang selalu menjadi dingin, dan iman kami terus menerus di dalam kelemahan, penuh dengan kekhawatiran. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah memberitahukan kepada semua nabi-nabi, tidak ada satupun nabi yang terlewatkan. Mereka menunjuk kepada satu pribadi yang menggenapi, yang mereka juga inginkan. Mereka ingin melihat, mereka ingin merasakan. Walau dalam dunia roh, para nabi itu sungguh melihat kebesaran kejadian waktu anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Dan disitulah genap waktunya, dan seluruh sukacita yang ada di surga dan di dunia orang yang mati, orang-orang percaya, terjadi satu kemenangan yang besar. Dan para nabi itu juga melihat semua ini, dan orang-orang yang percaya kepada Engkau dengan imannya juga melihat semua kejadian ini, karena semuanya dibukakan oleh Tuhan. Kami yang hidup sekarang ini Tuhan, yang juga seringkali buta, tidak mengenalkan penggenapan apa yang dirindukan oleh semua raja-raja, nabi-nabi dan imam, bahkan hati nurani manusia yang berdalam, suku-suku bangsa, semuanya menginginkan adanya satu penyelamat yang bisa membawa dunia ini kepada dunia yang baru, yang tanpa sakit penyakit, tanpa kutukan, penuh dengan kebebasan, kemerdekaan, dan bukan hidup di dalam kebencian, tapi hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang penuh. Bawalah hati kami hari ini mau belajar bagaimanakah Engkau menggenapi, bagaimanakah Engkau memberikan diri-Mu secara sempurna, apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh para imam, para nabi itu. Engkau sendirilah yang menyatakan kepada kami. Bawalah hati kami dan kami mau belajar, biarlah Roh Tuhan menolong kami, karena inilah kerinduan yang besar ribuan tahun yang kami lihat, yang dibukakan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hati kami siap Engkau ajar melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kepada kami. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Di sini dikatakan tentang Yesus dan hukum Taurat. Jadi temanya itu Yesus dan hukum Taurat, dan jelas sekali bukan pertentangan, tetapi ini kesejajaran. Jadi hukum Taurat itu bukan ditentang Tuhan Yesus, hukum Taurat bukan dilawan Tuhan Yesus, atau Taurat melawan Tuhan Yesus, Taurat membenci Tuhan Yesus seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu ya. Tidak demikian. Jadi temanya Yesus dan hukum Taurat. 17. Janganlah kamu menyangka
bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi kata-kata di sini jelas, menggenapi dan meniadakan adalah satu perlawanan, satu bentuk kontras. Jadi bukan dipelihara oleh Tuhan, tetapi digenapi. Dan banyak orang menafsirkan hukum Taurat itu masih dipelihara oleh Tuhan, masih berlaku. Jadi hari Sabat itu masih berlaku, perpuluhan itu masih berlaku, dan banyak orang mengatakan demikian. Padahal di sini dikatakan tidak seperti itu, digenapi. Jadi bukan dipelihara. Jadi ditiadakan kemudian dipelihara, bukan. Ditiadakan itu digenapi. Jadi penggenapan. Nanti kita akan belajar apa arti penggenapan yang sangat luas sekali, dan bahasa Inggris pun tidak bisa menampung artinya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa juga Ibrani. Ya, kita lihat ini. Jadi perkataan pertama nanti kita bahas tentang sangkaan, dugaan. Jadi Tuhan Yesus disangka, diduga, dan dituduh, difitnah, dan disalahkan karena dia merusak hukum Taurat. Dan berkali-kali murid-muridnya memetik beberapa bulir dari pohon ara, buah-buah yang ada gitu ya. Pada hari Sabat mereka kelaparan, mereka berjalan sambil mengambil itu, dan mereka kemudian memakannya. Dan banyak murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Tuhan Yesus sendiri, melanggar hari Sabat, dan dia pada hari Sabat dia berjalan, dia makan, terus dia banyak melakukan hal-hal yang tidak seperti tradisi. Jadi dia memberitahukan pada muridnya apa yang harus dilakukan, hukum-hukum yang ada, tradisi yang ada, dan itu sudah mereka tahu semuanya. Tetapi mereka seringkali karena kesulitan, karena kondisi-kondisi tertentu, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus itu makan mungkin lupa atau tanpa berpikir, makan langsung dan tidak berdoa seperti orang-orang Israel pada umumnya atau yang dianjurkan. Jadi berdoa pun mungkin tidak kepikir karena laparnya makan gitu kan. Nah, terus semua orang-orang bertanya, khususnya ahli Taurat dan orang Farisi, kenapa muridmu kok seperti itu? Kok nggak makan kok nggak berdoa, kok nggak cuci dulu, kok tiba-tiba makan, kan nggak boleh. Ya, dan banyak hal yang lainnya kalau kita selidiki baik-baik, seluruh tuduhan kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan berkata kepada orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, bangunlah, angkatlah tilammu. Nah, angkatlah tilammu, kalau bangunlah itu masih nggak masalah. Begitu angkatlah tilammu, itu tidak diperbolehkan. 613 aturan hukum Taurat, salah satunya adalah tidak boleh mengangkat tilam. Ya, salah satunya. Tidak boleh mengangkat tilam. Tidak boleh menyalakan lampu. Tidak boleh banyak hal-hal itu. Dan bisa sampai ribuan aturan tambahannya. Jadi itu yang mengikat bangsa Israel yang dibuat oleh tradisi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi bukan dibuat oleh Alkitab atau Perjanjian Lama. Perjanjian Lama cuma 613 aturan, tetapi itu dikembangkan sampai berjalan pun kiri kanan. Kalau hari Sabat tidak boleh, tangan kita pun tidak boleh, bahkan nyentuh lift itu tekan nomornya aja nggak boleh di situ. Jadi kalau kita hari Sabat ke hotel di Israel, itu dia otomatis lantai 1, 2, 3 terus kita aja turun. Jadi nggak ada yang petak-petak, ada. Kenapa? Karena dilarang. Sampai hari ini berlaku, ya, sangat berlaku. Apalagi pandemi gini kan, jalan sendiri deh. Jadi banyak aturan-aturan kalau kita bahas gak bisa habisnya. Dan kenapa Tuhan Yesus tanda petik kelihatannya membiarkan dan dengan sengaja itu memang dilakukan di depan mereka. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat, hampir mujizat yang dia lakukan semua pada hari Sabat. Kebanyakan di hari Sabat. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi dugaan ini saudara tahu. Jadi pikiran ini karena Tuhan Yesus dilihat sering melanggar dan melawan hukum Taurat. Nah, perhatikan baik-baik
dikatakan meniadakan itu artinya adalah membuang, terus kemudian menghapuskan, meniadakan, atau dalam arti meremehkan. Nah, Tuhan Yesus tidak meremehkan, tidak meniadakan, ya, tetapi dia menggenapinya. Apa arti menggenapinya? Nah, kita akan bahas. Saya baca dulu ayat 18 sampai 20. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi sebelum lenyap langit dan bumi, sebelum semuanya terjadi. Jadi ada dua. Jadi selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita akan bahas ini. 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah atau satu iota hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, ia mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi yang digenapi Tuhan itu apa? Nah, saya akan berikan ilustrasi dari sketsa. Coba kita lihat gambar sketsa paling bawah. Ya, pesawat terbang paling bawah. Nah, jadi sebelum ada pesawat terbang, ini maksud saya ini pesawat sungguh-sungguh, bukan foto ya. Kalau foto kan masuk foto, bukan sungguh-sungguh. Ini anggaplah ini yang sungguhnya. Nah, orang bikin sketsanya gini-gini, akhirnya jadilah pesawat ini. Ya. Jadi hukum Taurat itu sudah utuh memberitahukan Tuhan Yesus. Matinya bagaimana, nanti akan hidup bagaimana, salahnya bagaimana, dia harus 3 hari mati. Itu detail semuanya sudah lengkap. Jadi perjanjian lama itu lengkap. Kitab Taurat memberitakan tentang Kristus, kitab para nabi memberitakan Kristus, dan seluruh kitab nabi termasuk dalamnya Mazmur, Kidung Agung, dan Pengkhotbah semua. Meratapan, semua kitab syair. Itu jelas memberitahukan dan men-skets tentang Kristus. Nah, kita lihat ini. Jadi kita lihat gambaran ini jelas sekali, dan lukisan yang ada tentang Gunung Bromo, soalnya. Anak-anak kecil lukis kan. Nah, orang melukis itu kan melukis apa yang dia lihat, terus kemudian dia lukis. Kalau skets kan ada dalam angan-angan, dia sketsa, gitu kan. Terus terwujud menjadi aslinya pemandangan dan aslinya pesawat ini. Ya. Jadi sesuai. Oh, berarti ini sesuai dengan ini kenyataannya. Nah, inilah aslinya, inilah bentuknya, inilah wujudnya. Nah, itu arti digenapi itu. Jadi bukan, oh ini pesawat kurang sayapnya, terus ini ada sayap, bukan itu. Bukan kelengkapan, bukan. Karena Yesus tidak melengkapi dalam arti cuman kurang, bukan. Tapi Yesus mewujudkan semua yang ada di pesawat ini. Dan kalau kita lihat sketsa ini kan cuma luarnya. Dalamnya bagaimana, baling-balingnya gimana, terus kemudian mur-murnya, bautnya bagaimana. Kita kan nggak tahu detail. Nah, kita kalau baca Alkitab, detail mur daunnya itu di situ semua. Tabernakelnya bagaimana, ini ukurannya bagaimana, itu detailnya. Dan wujudnya adalah pada Kristus. Dan ini yang dilihat oleh semua nabi, Abraham termasuk di dalamnya. Daud melihat Kristus. Dan jelas di Alkitab dikatakan, Daud melihat Kristus, Yesaya melihat Kristus. Jadi waktu Yesaya menuliskan yang diberitakan dengan Roh Tuhan, dan itu pun yang memberitakan, dia menyampaikan firman adalah firman itu sendiri Kristus. Jadi Kristus menceritakan pada Yesaya, tulis tentang aku, hamba, seorang hamba. Cirinya apa hamba itu? Dia menjelaskan dirinya sendiri kepada Yesaya, dan Yesaya menuliskan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Bentuknya seperti pesawat ini, terwujud semua, detailnya semua, apa dia mati di tempatnya orang yang terkutuk, di mana dia akan dibaringkan di tempat-tempat orang yang terhormat, itu ada semua. Yaitu arti
digenapi. Ya. Jadi secara aplikasi dalam hidup kita, apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, saudara-saudara percaya penuh, itu akan tergenapi semua. Jadi Yesus sudah menggenapi itu dan janji Dia kepada kita melalui seluruh hidupnya, jaminannya, saudara, itu juga menggenapi kita. Bukan hanya keselamatan yang Tuhan genapi dalam diri kita, seluruh hidup kita akan digenapi dengan kepenuhannya. Di situ yang dikatakan menjadi garam dan terang, berbahagialah, itu semua adalah karakter Kristusmu. Dan itu digenapi oleh siapa? Oleh Dia. Dan kemudian, saudara, di dalam mencintai kepada sesama kita, mencintai Allah kepada Allah dan kepada sesama kita, itu Yesus yang mewujudkan. Kalau kamu sudah tidak bisa mencintai Allah, kamu tidak bisa mencintai manusia. Kalau Allah sudah mencintai kamu, maka kamu dicintai Allah untuk mencintai sesamamu. Begitu. Jadi Yesus menggenapi bagaimana? Dia memberikan kasih Allah kepada kita, dan melalui kasih Allah kita mengasihi sesama kita. Dan itu kegenapan hukum Taurat dan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Loh Pak, masa Nabi-Nabi nggak bisa lakukan? Kan Nabi-Nabi bisa lakukan. Bisa sebagian. Dan Nabi-Nabi nggak ada yang sempurna. Dikatakan dalam Yakobus bahwa kamu satu saja aturan tidak kamu lakukan, kamu lengah, kamu merusak, melanggar semuanya. Jadi hukum Taurat adalah sempurna, menuntut kita sempurna. Bapakmu di surga sempurna, dan memberikan hukum itu sempurna. Terus siapa orang sempurna bisa lakukan? Nggak ada, ya memang nggak ada. Terus fungsinya apa? Menunjukkan kamu tidak sempurna. Kamu butuh yang sempurna. Jadi fungsi hukum Taurat menunjukkan pada kita supaya kita mencari Kristus yang sempurna. Jadi para nabi hukum Taurat itu menunjuk kemana? Menunjuk kepada wujudnya. Itu loh, kamu harus ke sana. Di situ. Ya. Ya, kita lihat sekarang. Nah, jadi hukum Taurat itu fungsinya apa, Pak? Yang pertama, hukum Taurat ada dan selama-lamanya ada, karena firman adalah inspirasi Allah, nafas Allah. Jadi hukum Taurat itu kan nafas Allah. Jadi sampai di surga hukum Taurat itu ada. Keberadaannya itu kekal hukum Taurat. Tapi berlakunya Taurat menunjuk kepada Kristus. Jadi nanti kita di surga, kita memberi persembahan nggak? Nggak perlu. Kita di surga memberikan pelayanan kita seperti perpuluhan gitu, perlu nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah sempurna. Tuhan lakukan untuk kita. Jadi ngerti. Jadi menggenapi itu bukan kekurangan kemudian dilengkapi, terus ada yang perlu kemudian diservis, bukan. Tapi menggenapi itu adalah mewujudkan semua yang ada yang kamu inginkan dalam benapi yang memang dinubuatkan itu. Nah sekarang aku lakukan semua. Jadi Tuhan Yesus itu kalau diselidiki baik-baik, mulai dari lahirnya sampai matinya, sampai bangkitnya, sampai datang kedua, itu semua ada di Alkitab. Dan Tuhan mengatakan, kapan waktunya? Hanya Bapak yang tahu. Jangan cari tahu pokoknya. Terus kita ngitung-ngitung, pasti salah. Karena Bapak yang tahu ya urusan Bapak. Sekarang bagaimana? Kamu tugasmu adalah pergilah jadikanlah sebuah bangsa menjadi muridku. Itu tugas kita. Kasihlah sesamamu, kasihlah musuhmu, berkatilah dia, berdoa untuk dia. Nah itu tugas kita. Tugas kita bukan ngitung-ngitung kapan tanggalnya ya Pak. Bukan itu bukan urusanmu. Tapi kita lihat sekarang orang kan prediksi ini. Wah kalau sudah ada acara pandemi COVID, semua pikir wah Tuhan Yesus mau datang, dihitung-hitung lagi kapan datang. Saudara, nggak ada itu diajarkan seperti itu. Jadi tidak pernah berubah kekal selamanya. Hukum Taurat ada, bagaimana Allah ada, hukum Taurat ada. Karena hukum Taurat berasal dari Allah, hukum Taurat adalah sempurna, Allah sempurna, hukum Taurat sempurna dalam arti keberadaannya. Tapi berlakunya, saudara, karena menunjuk pada Kristus, maka selesailah hukum Taurat dan segala tuntutannya dari siapa?
dari semua manusia dan diselesaikan oleh satu orang. Karena yang melanggar satu orang, semua orang jatuh dalam dosa, maka Tuhan harus adil membawa satu orang yang benar membenarkan semua orang, karena seimbang. John Owen mengatakan itu. Karena satu orang berdosa, semua keturunan berdosa, maka Tuhan harus menyelamatkan dengan cara yang sama. Dengan satu orang, dibenarkanlah semua orang yang percaya kepada dia. Kan gitu kan? Jadi ini seimbang ini, manusia mati semua di dalam dosa. Nah, diberi pengharapan, kamu harus percaya kepada Adam yang kedua, yang terakhir, dan Adam yang sempurna, yang tidak bisa jatuh dalam dosa. Dan dia sudah diuji selama hidupnya, bukan hanya pertama kali oleh iblis yang 3 ujian, bukan. Dia diuji sepanjang hidup sampai dia di kayu salib. Dan dia genapi semuanya. Yang nabi-nabi jatuh, Daud jatuh, Salomo jatuh, raja itu tidak jatuh. Nabi, semua nabi jatuh, Elia jatuh, Elisa jatuh, semua jatuh. Gideon, Samson, semua jatuh. Dan Nabi Nabi tidak jatuh, dan dia sempurna. Imam-imam jatuh semua, dituduh semua. Imam Yosua dituduh oleh iblis. Dan bajunya itu, kesalehannya, pelayanannya yang orang kagumi luar biasa. Saudara, itu seperti kotoran manusia, seperti tai. Bayangkan, sebaik-baiknya orang, sehebat-hebatnya orang melayani, iblis tahu bagaimana menuduh engkau. Saudara, kita berpikir, kan saya sudah melayani, kan saya sudah sungguh-sungguh di dalam hidup saya sudah menyerahkan untuk Tuhan, saya kan jadi hamba untuk Tuhan. Nah, di dalam kerohanian seperti inilah kamu buta. Kenapa? Karena kamu tidak pernah menjadi saksi, kamu meninggikan dirimu, memuliakan dirimu dengan kerohanian. Matilah kamu, dan itu adalah kotoran di hadapan Tuhan, menjijikan. Jadi kita sama sekali tidak diizinkan oleh Tuhan memamerkan kesombongan kita dan meninggikan diri kita. Nggak ada itu. Apalagi membenarkan diri kita dengan pekerjaan itu. Loh, Tuhan, kan aku sudah melayani engkau, aku sudah melakukan mujizat yang luar biasa bagi engkau. Nggak tahu siapa kamu. Bukan Tuhan buta, bukan. Kamu yang buta saya. Jadi dia memamerkan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dia membenarkan diri dengan apa? Dengan tingkah lakunya. Nggak bisa. Nah, Tuhanlah yang membenarkan kita dengan tingkah laku anaknya yang memang sempurna. Nabi-nabi nggak ada yang sempurna. Nah, saudara, kita lihat, kalau saudara mau lihat, kita agak cepat ya. Kita lihat di dalam kitab Matius, khusus Matius. Ada puluhan kitab Matius, saya bacakan. Matius pasal 1-22. Hal itu terjadi supaya genaplah, artinya digenapilah yang difirman Tuhan oleh Nabi, ya, dan diambil dari kitab Yesaya, Mika, Hosea tentang kedatangan Kristus. Pasal 2 ayat 15. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, perkataan ini puluhan kali. Digenapilah hukum Taurat, digenapilah kitab-kitab nabi-nabi, digenapilah kitab Taurat para nabi. Dan itu berulang-ulang di dalam kitab Matius yang terbanyak. Surah itu menggenapi seluruh kerinduan daripada para nabi dan Musa sendiri, ya. Dan itu ada daftarnya khusus. Itu di situ ada, di slide-nya. Khusus 1 halaman ayat semua. Sampai ke kitab Wahyu. Sampai kitab Wahyu pasal 10 ayat 7, pasal 17 ayat 17. Nah, saudara, coba kita berpikir, kita belajar firman Tuhan dengan serius, dengan teliti, dan kita belajar ada kerinduan-kerinduan, ada rahasia-rahasia yang luar biasa. Jadi bayangkan, saudara, kalau sudah baca Alkitab, kita baca Alkitab berkali-kali, berpuluh-puluh kali, mungkin beratus kali. Kitab Matius, saudara akan menjumpai, menurut kitab suci, digenapilah, menurut ini digenapilah. Saya tanya, saudara, itu artinya apa?
Saudara, artinya bahwa Tuhan Yesuslah yang satu persatu secara garis besar itu, dan tidak dikatakan detail, enggak, tapi secara garis besar mulai dari Hosea, semua Mika, Amos, semua, dia itu yang merupakan sentral dan semua menunjuk menyesat pada dia. Nah itu artinya, itu arti digenapi, dijalani, dilakukan oleh dia, dan semua disempurnakan oleh dia. Nah baru dari sini kita kemudian membaca kitab yang ditulis Paulus, kitab Roma, kitab Galatia, baru kita tahu kenapa hukum Taurat itu berhenti, kenapa hukum Taurat tidak berlaku. Bukan keberadaannya, bukan adanya hukum Taurat, bukan, tapi fungsinya. Jadi sekarang kalau saya sudah pesawat tadi ya, coba kita ke pesawat. Saudara, sketsanya udah ketemu, oh ini ya harusnya yang kita rindukan pesawat seperti ini. Terus terwujudlah pesawat ini. Saya tanya, saudara, kita terus menginginkan pesawat. Kalau sudah ada pesawatnya, saudara liatin sketsanya itu. Kan enggak. Kalau saudara sudah tahu, oh ini loh Bromo, aduh bagus ya. Wah kayaknya luar biasa nih kalau kita foto di sana, bagus itu. Terus kita sampai ke Bromo. Terus saudara saya tanya, indah mana Bromo itu dengan lukisannya? Terus kita sudah di Bromo, udah foto-foto, lihat wah dinginnya luar biasa gitu kan. Terus padang pasirnya indah, warna-warninya gitu kan. Terus dilihatin di foto, oh ya ini benar, ini Bromo, cuman ini foto. Nah kalau ini, nah ini yang betul-betul wujudnya, wah kita bisa rasakan, kita bisa lihat semuanya. Nah itu arti digenapi. Jadi bisa dideskripsi, nggak bisa didefinisi. Tuhan Yesus menggenapi itu. Jadi bisa dirasakan, oh iya, ada seorang kawin karena Facebook. Banyak orang kawin karena Facebook. Berteman dengan Facebook. Nah kalau berteman di Facebook kan saudara pasti tahu kan, fotonya dulu kan. Coba kasih saya foto ya. Terus akhirnya lihat, oh ya bagus ini fotonya. Jangan palsu aja gitu ya. Fotonya orang lain gitu, enggak, ini palsu. Terus kemudian, oke, kita setujuan, dating melalui web gitu kan. Melalui yang mungkin chatting melalui WA, melalui chat, melalui apa ini semua gitu kan. Terus akhirnya berketetapan hati, oke, kita berketetapan. Kita sudah menginginkan satu pertemuan keindahan untuk apa? Kita mau menikahi. Ya kan? Berarti foto-foto yang ada itu kan menjadi petunjuk melihat aslinya. Oh ini ada tai lalatnya di sini. Oh dia ada telinganya, ini ada cirinya sedikit yang laki-laki kayak Spock, ya Star Trek tahu ya, Mr. Spock itu kan. Yang oh, ini kok aneh, ini bulat, ini kok ini ciri pacar saya akan kawin dengan saya. Dan ciri khas semua itu dia lihat semua. Terus apapun dia inginkan, hobinya dia tahu semuanya. Terus ketemu orangnya. Ini kan fotonya banyak, itu dikasih mungkin bisa ratusan, kalau pacar kan banyak foto. Betul ya? Foto aja kirim aja kan. Rindu lihatin foto udah seneng dia. Nah sekarang wujudnya ada. Kita cek ini dengan fotonya. Oh bener ya kamu, wah lebih bagus mana? Wah kamu jelek, bagus ini. Terus kawin dengan foto, bang. Begitu lihat orangnya, waduh ini aslinya, aduh, bisa dilihat, bisa dipeluk, bisa disayangi. Lalu ini nggak bisa apa-apa, nggak bisa bereaksi, nggak bisa berelasi. Taurat itu tidak bisa berelasi. Taurat itu tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan inginkan dalam Taurat itu. Karena Taurat menunjuk kepada ini loh pengantinnya, ini bayangannya, ini loh aslinya, ini loh wujudnya. Dan disitulah kita lihat, kita bisa melihat Kristus dan semua apa yang ada di dalam seluruh perjalanan kita lihat satu persatu. Oh ini benar. Dan waktu kita menemukan Kristus, saya tanya saudara. Saya tanya, berarti saya butuh lagi nikah? Enggak, dalam fungsinya sudah selesai. Jadi waktu Paulus mengatakan selesai hukum Taurat dan digenapi hukum Taurat, itu bukan keberadaannya dibuang, bukan saudara. Malah ini tetap ada. Kenapa? Ini adalah untuk mengecek ini. Sekarang fungsinya ada, selesai. Nah saya nggak butuh ini lagi nggak waktu kawin.